Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faras Ai Maulida dengan channel pembelajaran. Oke, hari ini aku bakal membahas tentang tabel distribusi frekuensi di mata kuliah semester 2 Statistika. Jadi, pasti kalian belum tahu kan apa sih itu tabel distribusi frekuensi. Jadi, menurut umum, suatu distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, sehingga ciri-ciri penting yang sebaran data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut biasa dibuat dalam bentuk sebuah tabel yang dinamakan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Dan tabel distribusi ini memiliki beberapa kaidah loh. Kaidah pertamanya itu dapat menampung lebih banyak data. Kedua, beberapa informasi dari data mentah dapat hilang. Ketiga, mampu memberikan informasi lain yang lebih bermakna. Keempat, menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Kelima, kelompok data yang terbentuk memiliki satu karakteristik tertentu. Itu dia kaidah penyusunannya. Dan selanjutnya ada yang ada kaidah penyusunannya itu kelas tidak harus berupa pergolongan kuantitatif tetapi dapat berupa atribut kualitatif seperti agama, jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga penyusunannya baik untuk penggolongan kuantitatif maupun kualitatif dimungkinkan untuk menggunakan open-ended class. Open-ended class ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif, misal menggunakan kata lainnya. Contoh kuantitatifnya itu misalnya menggunakan kurang dari sama lebih dari. Dan selanjutnya penyusunan kelas atau kelompok data harus bersifat mutually eksklusif dan menghindarkan tumpang tindih antar kelas. Contohnya itu mutually eksklusif itu contohnya 1-4, maksudnya 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai 16. Langkah penyusunan TDF. Pertama itu tentukan tipe kelas dan range. Range itu jarak pengamatan. Pertama, tipe kualitatif atau kuantitatif. Kedua, untuk data kuantitatif atau range kita dapat menentukan dari rumus R sama dengan X maksimal dan X minimal, di mana X max itu nilai pengamatan terbesar dan X minimal itu nilai pengamatan terkecil. Dan yang kedua, tentukan jumlah kelas atau K dengan lambang K. Umumnya digunakan jumlah 6 sampai 15 kelas. Dapat juga menggunakan aturan Stargate. Rumus dari Stargate itu kita dapat menggunakan dengan K sama dengan 1 plus 3,322 di dalam kurung log N, di mana N itu maksudnya adalah jumlah pengamatan kita. Hasil perhitungan K yang bernilai pecahan dibulatkan ke satuan terdekat. Langkah ketiga, tentukan interval kelasnya atau I dengan rumus I sama dengan R per K. Keempat, klasifikasikan tiap data yang ada ke dalam tiap kelas dan hitung jumlah pengamatannya. Dilakukan al inklusif dan mutually eksklusif. Yang kelima, tentukan titik tengah kelas. Langsung saja kita ke contoh TDF-nya. Adapun pembentukan usian TDF, kita akan melakukan beberapa langkah. Langkah pertama itu kita akan menghitung range atau jarak pengamatan dari sebaran data. Pertama, karena kita sudah menemukan X maksimalnya itu berapa, jadi kita tulis di sini X maksimalnya itu 65 dan X minimalnya itu 16. Dan setelah kita menemukan itu, kita akan menentukan jarak pengamatan dengan rumus R sama dengan X maksimal min X minimal. R kita turunkan, R sama dengan 65 dikurangi 16 sama dengan 49. Langkah kedua, kita akan menentukan jumlah usia atau K dengan menggunakan pedoman Stargate. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 58. Karena kita menggunakan
58 orang, jadi lognya itu kita gunakan 58. Setelah itu kita turunkan 1 lagi ditambah 3,322 dengan log 1,7634 sekian. Kenapa lognya bisa segitu? Karena kita menentukannya, kalau bisa kalian bisa menentukannya lewat lewat kalkulator kalian. Setelah itu 1 ditambah kita kalikan dia log itu dengan rumus awalnya dengan hasil 5,8581. Setelahnya 1 sama dengan lagi, terus dengan kita jumlahkan 1 itu ditambah 5,8581 dengan hasil 6,8581. Nah, 6,8581 itu kita bulatkan dia. Setelah kita bulatkan, kita akan menemukan hasilnya, yaitu 7. Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita akan menghitung interval usia. Nah, di interval usia itu karena tadi saya sudah ngasih tahu kalian dan kalian sudah melihatnya sendiri bahwa rumus dari interval usia itu I sama dengan R per K. Karena I-nya kita belum menemukan, otomatis kita akan mencarinya dong. Dan karena kita sudah menemukan R dengan hasil 49, maka kita turunkan 49 dibagi K-nya. Karena K-nya sudah ditemukan, jadi K-nya itu 7. 49 dibagi 7 itu 7. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, pencacahan. Kita akan melakukan pencacahan secara all-inclusive dan mutually exclusive. Nah, di sana kita akan membuat kolom dengan 3 kolom yang sudah kalian lihat di layar kan. Nah, anggotanya itu kita gunakan di tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat tadi. Dan kolom kedua ada namanya tali. Tali itu kita akan membuatnya dengan cara seperti ini ya, kalian sudah lihat di layar. Dan yang terakhir itu frekuensinya. Nah, di sini karena di anggotanya itu kita menghitungnya itu kenapa dia bisa 16 sampai 22, karena kita menggunakan interval usianya, dengan jarak 7. Mulai dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dengan kita akan mencari berapa sih banyaknya 16 itu, berapa banyak orang yang usia 17, berapa banyak orang yang usianya 18 dan seterusnya. Karena di sini banyak orang yang usianya dari 16 sampai 22 itu 14 orang, jadi frekuensinya itu kita taruh 14. Seperti itu selanjutnya sampai kita harus menjumlahkan hasil dari semua penjumlahan frekuensi itu. Dan hasil dari penjumlahan frekuensi itu dia harus sama dengan banyak orang. Oke. Lanjut ke langkah yang kelima. Langkah kelima, kita akan membahas tentang jumlah kelas tengah. Nah, langkah kelima kita akan menentukan penyajian bentuk dasar TDF dengan menghilangkan kolom pencacahan dan melengkapi kolom titik tengahnya. Karena kita akan membuat tiga kolom lagi, tapi yang kita hilangkan di 3 kolom itu kita tidak akan menggunakan tali karena kita sudah menemukannya. Kita akan menggunakan usia anggota yang awal tadi yang sudah kita buat dan frekuensinya udah tadi. Nah, cara kita menentukan titik tengahnya itu 16 ditambah 22 dibagi 2. Hasilnya itu 19. Seterusnya seperti itu, seperti layar yang kalian lihat. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Thanks for watching semuanya. Dan kalau kalian mau nanya, langsung ke kolom komentar aja. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.